Yo guys, selamat datang di channel Spoiler Anime. Membahas anime dari awal sampai tamat. Di video kali ini, kita akan membaca seluruh alur cerita light novel Exude XD Jilid 17 part 4. Oke, let's begin. Waktu menunjukkan pukul 5 pagi. Dan ya, Issei sudah membuka matanya kali ini. Yang dia rasakan adalah kehangatan dan sensasi lembut di kedua tangannya. Ternyata itu adalah Rafael dan Asia yang tidur di samping kiri dan kanannya. Di sini Issei terkejut. Kok bisa gitu kan? Rafael ada di sini. Dan ya, Rafael memakai pakaian Issei. Setelah mencoba mengingat-ingat, dulu Rafael itu pernah meminta baju Issei yang dirasa sudah kekecilan. Dan setelahnya Rafael selalu memakai baju itu setiap tidur. Di sini mereka merasakan Issei bergerak. Rafael ikut terbangun, dan dia minta maaf jika mengganggu Issei. Tapi Issei yang baik hati mana mungkin gitu kan menganggap manajernya mengganggu. Jadi ya, Issei mengelus kepala Rafael dengan lembut dan mengatakan mohon bantuannya mulai saat ini. Jadi ya, alasan Rafael dan Asia bisa ada di sini sekarang adalah karena tadi malam tuh setelah pesta di kamar mandi, Issei langsung tidur, dan Irina, Asia, serta Xenovia nyerobot ke kamar Issei. Kebetulan Rafael memergoki hal itu, jadi mereka main sweet. Dan ya, yang menang boleh tidur bareng Issei. Ya, Xenovia melawan Rafael dan Irina melawan Asia. Kalian tahu lah siapa yang menang. Lalu pagi harinya semua orang makan. Dan di sini Issei bersama Saji mengobrol. Ada info menarik. Jadi Fritra dan Fafnir ikut join dengan Albion dan Draig untuk mencari info tentang cara melepas segel mereka. Lalu siang harinya Kiba dan Xenovia mengajarkan tentang pedang pada anak-anak. Ya kan, bisa jadi gitu kan, salah satu di antara anak-anak menjadi knight nantinya. Di sisi lain, Irina mengeluarkan sayap malaikatnya. Dan ada yang menarik dari anak-anak itu. Mereka mengatakan kalau ada anak yang nakal nih, nanti dia akan dibawa oleh malaikat. Jadi seakan-akan kayak wewe gombel nih Irina. Dan ya, seakan-akan kebalik ini. Mana yang jahat dan mana yang baik. Jadi seakan-akan malaikat ini yang jahat. Gimana ini high school ini? Dan sekali lagi, klub penelitian gaib berpencar ke tempat favorit mereka masing-masing. Di sisi lain, Issei dan Rafael mengadakan sesi tanya jawab dengan anak-anak. Ya, jadi anak-anak bebas bertanya apapun dan akan dijawab oleh Issei gitulah. Dan pertanyaan anak-anak gak jauh dari Opai. Bahkan cita-cita mereka ingin menjadi Opai Dragon. Coba, aduh. Issei ngajarin apa kau pada anak-anak? Di saat Issei asik mengobrol dengan anak-anak, tiba-tiba sensasi merinding merasukinya. Bahkan ya, dunia bawah yang langitnya berwarna ungu, kini malah menjadi warna putih. Itu tidaklah normal. Semua orang pun panik. Lalu OSIS menyuruh para anak-anak dan orang tua untuk masuk ke gedung sekolah. Di sini, klub penelitian gaib berkumpul di gedung olahraga. Dan ya, ternyata semua hal yang berhubungan dengan teleportasi dan komunikasi dilarang. Jadi, mereka tidak dapat berteleport ataupun berbincang melalui sihir saat ini. Tapi entah bagaimana, Sona berhasil menghubungi Sera Orc dan Gondur. Lalu Gondur mengatakan kalau sihir sudah disegel. Jadi mereka tidak dapat menggunakan sihir kali ini. Karena ya, di keningnya terdapat sebuah segel yang membuat dirinya tidak dapat mengendalikan mana. Tapi di sisi lain, klub penelitian gaib tetap bisa menggunakan sihir. Dan Rosewise pun demikian. Jadi, yang tidak bisa menggunakan sihir hanyalah yang disegel saja. Dan di sini Sona mengambil kesimpulan kalau ini semua adalah ulah naga jahat Diablo Sim Thousand Dragon yang bernama Azi Dahaka. Jadi Issei berpikir bahwa Kilop membangkitkan kadal berbahaya lagi kali ini. Lalu Sona menambahkan kalau kekuatan Azi itu ditambah dengan kekuatan Boosted Gear. Ya kan Lucy ada di pihak musuh gitu kan. Jadi dia melakukan gift pada Azi dan membuat Azi berhasil memanipulasi ruang yang sangat luas. Dan ya, Sona merasa kesal karena mengetahui Lucy sangatlah handal memakai replika Boosted Gear itu. Karena kalian tahu lah, Boosted Gear buatan itu tidaklah stabil.
Jadi ya, jika saja ada kesalahan perhitungan sedikit saja, maka kekuatan itu akan meledak dan malah membuat mereka terluka. Tapi Lucy malah berhasil memanfaatkan kekuatan itu dengan sangat baik. Bisakah Issei mengalahkan Lucy? Nggak tahu dah. Di sini, Sona tersenyum pada Issei dan mengatakan kalau Issei itu berbakat sekali malahan mah dalam penggunaan secret gear-nya. Tapi ya, musuh kita kali ini adalah iblis kelas atas yang melayani keluarga Lucifer. Jadi, bisa dibilang dengan kemampuannya, dia itu menyaingi bakat Issei. Wow, bakat bisa ditiru juga ternyata ya. Dan Gondor mengatakan kalau sepertinya tujuan mereka sudah jelas, yaitu menculik para penyihir yang memiliki hubungan dengan Trihexa. Oh tidak, Rosewise dalam bahaya nih. Dan mereka itu, Kilop itu tertarik pada teknologi yang dimiliki Agreas yang memungkinkan untuk berpindah ke dimensi lain. Dan ya, Rize itu anak dari Mao sebelumnya. Jadi dia sangat tertarik dengan hal-hal yang berbau kekuatan. Lalu Sona mengatakan kalau sepertinya dimensi ini juga adalah dimensi yang berbeda. Jadi tanpa sadar mereka dan sekolah beserta isi-isinya gitu kan telah dipindahkan ke dimensi lain. Lalu Rias menambahkan kalau sepertinya terjadi distorsi dimensi yang akan membuat tempat mereka saat ini akan berjalan lebih lambat daripada dunia luar. Ya simpelnya 1 jam di dunia ini sama dengan 1 menit di dunia luar. Di sisi lain, Gondor mengatakan kalau kekuatan seperti ini tidak dapat digunakan seenak jidat. Jadi ya harus ada bayaran yang diberikan untuk hal ini, yaitu umur dari si pengguna. Sama halnya dengan Juggernaut Drive, kekuatan naga itu seperti pedang bermata dua. Dan ya, yang menyebabkan situasi ini adalah para petinggi juga sih. Jadi mereka itu lebih mementingkan fasilitas umum dan hiburan ketimbang pertahanan. Jadi fasilitas umum sudah selesai diperbaiki, sementara fasilitas pertahanan belum. Jadi mereka itu lebih mentingin hiburan daripada keselamatan. Gimana ini para petinggi? Ini adalah hasil dari serangan Salba tempo hari yang membuat kota ini kacau. Dan seakan-akan itu petinggi tidak peduli pada kota. Gimana kalian? Lalu seorang staf berlari dengan panik ke arah keluarga Grimory, mengatakan seseorang muncul di luar dan semua orang langsung mengikuti staf tersebut. Ternyata orang yang dimaksud adalah Rizepim, Livan, Lucifer bersembung. Kapan battle-nya ini? Udah 4 part, belum ada battle-nya. Oke, mungkin setelah ini kali ya. Biasa kan gitu, arts-arts awal memang banyak gitu kan talking-talking. Oke, thanks for watching and titik. Bye-bye.